Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Aturkan al-fadil keluarga besar IKBS yang saya muliakan, wabil khusus kepada ketua yang semoga senantiasa semangat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala usahanya, amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman, betul atau betul Ibu? Kemudian nikmat kita bisa berkumpul di sini. Ada Ibu kalau baca Yasin itu ada yang hafal Yasin nggak? Ada, coba diterusin Ibu. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Itu artinya Ibu, nanti bekas-bekas kita di dunia itu akan jadi saksi kita di akhirat. Itu kalau diterjemahkan itu. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Jadi nanti karpet ini akan menjadi saksi. Ketika kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karpet ini akan memohon, akan memberi syafaat kepada kita. Wahai Allah, dulu saya saksinya. Tanggal 9 bulan Oktober Ibu ini ngaji di sini. Begitu Ibu. Jadi ngaji ini adalah luar biasa. Siapa bilang motor kita nggak sampai di akhirat Ibu. Motor kita yang kita naikin dari rumah itu nanti akan jadi saksi. Dalilnya surat Yasin tadi. Nanti bisa dibuka terjemahannya ketika sudah sampai rumah. Oleh karenanya ini kehadiran kita di sini itu harus benar-benar kita syukuri. Alhamdulillah. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa kita kemajuannya udah luar biasa, udah bikin musola yang begitu megah ini juga akan jadi saksi nanti kita di akhirat. Organisasi seperti ini tuh hari ini sangat diperlukan. Kenapa? Alasannya diantaranya adalah di dunia sekarang ini Bu, kita sibuk banget, betul Pak? Betul? Sibuk banget, andai kata satu hari itu 48 jam itu rasa-rasanya belum cukup itu. Kok waktunya kok cepet banget ya gitu. Sampai yang nggak ngapa-ngapain saja, nggak ke pasar, nggak ke kebun, nggak ke kantor, itu juga sibuk scroll TikTok. Benar nggak Bu? Pokoknya kita tuh sibuk banget tuh. Nah, dengan adanya pertemuan sebulan sekali ini kita bisa ngobrol, bisa silaturahim, bisa tanya-tanya kabar. Alhamdulillah. Oleh karenanya ini harus kita langgengkan, harus kita langgengkan itu bahasanya. Harus kita lestarikan sampai anak cucu kita insya Allah. Saya juga punya organisasi yang semacam ini Bu, namanya Hikmat. Himpunan Keluarga Masyarakat Asal Temanggung. Ini kita sampai ke Sumatera Barat. Jadi di bulan November besok pertemuannya di Sumatera Barat. Jadi luar biasa. Orang-orang yang asal Temanggung itu jadi tambah kangen. Kita bisa tahu tentang suasana di tempat kelahiran kita dan sebagainya. Walaupun kita sesama Muslim itu lebih baik daripada kekerabatan kita, betul Ibu? Tetapi paling tidak ini memang bisa mengakrabkan kita. Oleh karenanya semangatlah, kalau perlu setiap tanggal 9 itu kalendernya dilingkarin Ibu. Dilingkarin bahwa saya harus berangkat ngaji karena di samping nanti akan jadi saksi di akhirat, saya bisa mengakrabkan hati-hati kita. Bu, kalau kita kepingin menyambungkan kayu dengan kayu, kita mau menyatukan kayu dengan kayu, kita perlu paku. Kalau kita mau menyatukan kertas dengan kertas, kita perlu punya lem. Kalau kita mau menyatukan batu bata dengan batu bata, kita perlu semen. Kalau kita mau menyatukan besi dengan besi, kita perlu las. Kalau kita mau menyatukan batu-batu kecil itu kita perlu aspal. Nah, kalau kita mau menyatukan hati-hati kita perlu yang namanya silaturahim.
Karena kita itu sesungguhnya saudara, saudara Islam dan saudara sekampung halaman. Alhamdulillah. Tadi saya menangkap satu kata dari Pak Ketua yang sangat saya sukai, yaitu kita harus husnudzon. Husnudzon itu apa, Bu? Berbaik sangka. Agar IKPS ini lestari sampai lama banget, maka satu syaratnya yang pertama adalah harus saling husnudzon, harus saling berbaik sangka kepada saudara-saudara yang lain. Misalnya ada yang belum berangkat, kita nggak boleh suudzon, husnudzon saja. Oh, dia memang sedang ada kesibukan. Oh, mungkin dia sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Oh, mungkin dia sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Begitu ya, Bu? Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Ketua itu luar biasa. Suudzon itu, Bu, kebalikannya adalah husnudzon itu kebalikannya suudzon. Suudzon ini adalah biang keroknya perpecahan di organisasi itu, Pak. Suudzon itu orang bisa bentrok, bisa bertengkar, bisa nggak baikan gara-gara hanya bilang katanya kan itu ya, Bu. Nggak pernah tabayun gitu, nggak pernah ditanyakan langsung, itu suudzon. Dan suudzon ini, Bu, kalau ibu suudzon kemudian yang disuudzoni ibu itu ternyata tidak benar, ini fitnah. Kalau ibu suudzon kemudian yang disuudzoni ibu itu benar, itu namanya ghibah. Nah, ini makanya bahaya banget. Jadi suudzon itu kalau benar namanya jadi ghibah, kalau tidak benar namanya fitnah. Tapi kalau husnudzon tadi yang sebagaimana disampaikan oleh ketua kita, kalau yang kita husnudzoni itu salah, kita nggak berdosa. Tapi kalau yang kita husnudzoni itu benar, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Makanya nih pesan pertama dari kajian hari ini, dekatkan diri kita, akrabkan diri kita dengan husnudzon setiap harinya, dan jauhkan dari sifat suudzon. Kemudian yang kedua, perkara yang akan membuat organisasi rusak itu adalah takabur. Kalau anggotanya sudah banyak yang takabur, Pak Ketua, ini organisasi akan tidak baik-baik saja. Takabur itu apa, Pak Amin? Takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apa, Ibu? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu namanya takabur. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pinter dalam agama, merasa dirinya paling sukses di dunia. Ini namanya takabur. Dan takabur ini dosa besar, karena takabur ini adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, takabur atau sombong, kalau kita ingat kisah iblis itu ya, iblis itu dulu tempatnya di surga. Kemudian ketika Allah menyuruh, wahai seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam. Seluruh malaikat itu sujud menghormati, kecuali iblis. Nah, iblis ditanya sama Allah, iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Kenapa kamu membangkang dengan perintahku? Iblis mengatakan, ya Allah, dia mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Saya diciptakan oleh engkau dari api, kemudian engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah, api lebih indah daripada tanah, menjilat-jilat ke atas daripada tanah. Maka ana khairam minhu, ini sambungnya. Ana khairam minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kalau saya disuruh menyembah, saya nggak mau. Akhirnya Allah berfirman, iblis, ini surga bunga tempatnya sombong. Fahruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu dari surga ini dan kamu termasuk orang yang terkutuk. Di surga sombong dikeluarin, apalagi masih di rimbu bujang. Sombong nggak akan masuk surga. Oleh karenanya nih kita nih pantang banget nih kalau sombong, merasa benar dan sebagainya itu. Dan saya punya tips, Ibu, agar kita tidak sombong. Karena kalau sombong itu adalah ibarat seseorang yang menari-nari di pinggir jurang dalam keadaan mata tertutup kain hitam.
Jadi orang sombong itu, Bu, saya ulang lagi, orang sombong adalah ibarat seseorang yang sedang menari-nari di pinggir jurang dalam keadaan mata tertutup kain hitam. Lambat atau cepat dia pasti akan terjerumus. Lambat atau cepat dia pasti akan terjatuh ke kehinaan yang luar biasa. Oleh karenanya, andai kata, saya punya tip ini, Bu, andai kata kita mau sombong karena kita punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, punya gelar yang berderet, ingatlah gelar kita terakhir itu, Ibu, hanyalah almarhum saja. Betul apa betul? Terakhir itu gelar kita itu. Kalau kita kepingin sombong karena punya pakaian yang bagus, harganya puluhan juta, bagus banget, ingatlah pakaian kita terakhir hanyalah kain kafan saja. Kalau kita kepingin sombong karena punya kendaraan yang bagus, mobil yang mewah, ingatlah mobil kita terakhir hanyalah keranda. Paling top ambulan, tidak, paling top itu kan, itu pun kalau nggak dipakai yang lainnya itu. Kalau kita kepingin sombong karena memiliki rumah yang megah, yang bagus, ornamennya bagus, ingatlah bahwa rumah terakhir kita hanyalah liang lahat saja, Ibu. Kalau kita ingin sombong karena punya wajah yang cantik, jelita, ingin sombong karena punya wajah yang tampan, rupawan, ingatlah wajah kita terakhir hanyalah tengkorak saja. Oleh karenanya ini saya langsung merinding. Memang kayak gitu, Ibu. Kita tuh kalau sombong nggak boleh sombong. Makanya nih, sudah sombong, dua hal yang akan merusak ukhuwah kita, terutama dalam organisasi kita, maka ini harus kita jauhi. Kemudian saya sampaikan lagi, sebenarnya ini saya belum ngaji, Bu. Ini baru tadi nyambung dari Pak Ketua ini. Anggap aja udah mulai ngajinya, Bu. Nah, saya sampaikan tips lagi dua, agar IKPS ini berjalan terus sampai ke anak cucu. Yang pertama adalah sering-seringlah silaturahim. Begini, Bu, silaturahimnya jangan hanya via WA. Karena kalau via WA itu, Bu, kadang-kadang antara tulisan dengan maksudnya itu sering disalahpahami. Bahasanya soalnya beda. Betul, Bu? Betul, Bu? Begitu banyak, Ibu, orang hari ini, Bu, bentrok dengan kawannya bukan karena perbedaan fikih, bukan karena perbedaan pandangan, tapi karena gara-gara jempolnya itu. Jempolnya itu sinis gitu ya, emosian yang nggak bagus gitu. Nah, Ibu yang saya muliakan, makanya kita harus silaturahim. Begitu banyak orang-orang yang jauh, kemudian seolah-olah atau bahkan dia itu gak teguran sapa karena dia saling curiga dan sebagainya, akan habis masa nggak bagusnya itu gara-gara ketemuan dan silaturahim, gara-gara salaman akhirnya menjadi cair suasananya. Ini luar biasa silaturahim itu. Kemudian yang kedua, agar silaturahim kita ini awet, pahami bahwa perbedaan itu adalah seni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kerukunan di antara kita ini merupakan wujud keimanan kita yang sempurna. Kalau perbedaan itu, Bu, itu sudah pasti Allah ciptakan. Wa ja'alna su'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Ini suku kita udah beda. Saya dengan Pak Jamirus itu, mohon maaf, tapi ya Pak, kita itu kan bertetangga tapi nggak pernah ketemu. Ketemunya kalau pas kayak gini, ketemunya kalau pas hari Jumat saja, karena kita sibuk masing-masing. Nah, berbeda-beda itu biasa, Ibu, tapi bercerai-berai jangan. Setuju? Beda pendapat boleh, bertengkar nggak boleh. Ini, Bu, yang harus kita pahami. Bu, taman yang indah itu manakala bunganya beda-beda. Betul apa betul? Taman itu kalau bunganya anggrek semuanya nggak akan bagus. Taman itu kalau bougainville semuanya nggak akan bagus. Justru taman itu akan bagus manakala bunganya ada merah, ada kuning, ada hijau, ada ungu, ada putih. Itu taman menjadi bagus gitu. Nah, kita juga demikian. Di antara kita itu boleh berbagai macam profesi.
Boleh ada yang jadi pedagang, ada yang jadi ASN, ada yang jadi petani, ada yang jadi apapun gitu. Tetapi kita tetap satu saudara. Yang pertama adalah saudara seiman, dan yang kedua adalah saudara setanah air. Lebih-lebih lagi kita adalah saudara setanah kelahiran. Makanya kalau ada sedikit-sedikit masalah, kita harus ngalah saja. Sedikit-sedikit ada perbedaan, nggak usah dimasukkan ke hati. Itu ya Bu pesennya Bu. Ini insya Allah yang akan membuat organisasi kita tuh lapang selama-lamanya. Perbedaan tuh pasti. Ini musola yang sedang kita bangun ini Bu, ini bisa berdiri kokoh kayak gini karena bahannya beda-beda. Ada semen, ada besi ini walaupun nggak nampak ya. Di sini kan ada besi ya, dalamnya ini. Ada besi, ada batu bata, ada air, ada kaca dan sebagainya. Makanya ini berdiri kokoh. Coba kalau musola ini misalnya kaca semua, gimana kita mau di sini gitu ya? Gak akan pernah jadi. Jadi Ibu yang saya muliakan, perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya, tidak bisa dihindarkan, dan tugas kita adalah menjaga, merawat perbedaan itu agar menjadi kehidupan yang harmoni. Bapak yang saya muliakan, kalau kita lihat batiknya, baju batiknya Pak Ketua, saya sebenarnya suka batik ini pas nggak pakai batik. Batik ini kan lambang keruwetan Ibu, dicoret-coret kayak gitu kan, ruwet banget itu batik itu. Tetapi dia ruwetnya itu tertata, gitu loh Bu. Ruwetnya itu tertata sehingga kelihatan cantik, harmoni begitu Bu. Jadi semuanya kayak gitu. Di Indonesia juga demikian Bu. Ada makanan yang Indonesia itu apa makanannya yang paling ini ya? Kayak gado-gado itu kan campur-campur semua Bu. Tapi jadi enak, gitu Bu. Oleh karenanya tinggal kita menyikapi perbedaan itu. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan loh, kok sudah jam 6 ya? Hampir jam 6. Belum 7. Masya Allah semangat. Nah ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya kasih tip satu aja ibu. Yang terakhir ya satu ya. Mudah-mudahan suatu hari kita ketemu lagi. Walaupun ini bulan Rabiul Akhir. Kalau Nabi Muhammad itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya apa Bu? Rabiul Akhir itu apa artinya? Robi itu artinya musim semi Bu. Awal itu artinya yang pertama. Kalau sekarang Rabiul Akhir, berarti Robi musim semi, akhir yang kedua, berarti Rabiul Awal musim semi yang kedua. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di musim semi, gitu Bu. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad lahir itu musim semi. Musim semi itu musim terindah. Kalau di Indonesia nggak ada musim semi. Indonesia itu cuma berapa musim Bu? Berapa? 3 ya. 3. 1 musim hujan, musim kemarau, yang ketiga musim durian. Kita tuh musim durian ya. Kalau musim durian ramai pasar. Tapi kalau di negara-negara yang musimnya banyak itu ada musim gugur gitu kan, ada musim salju, musim semi, dan yang paling terindah itu musim semi. Musim semi itu bumi itu menjadi hangat karena matahari itu bersinar, tapi dia tidak terlalu panas menyengat, hanya hangat saja. Kemudian bunga-bunga bermekaran, burung-burung bernyanyi, riang gembira, ada tunas-tunas baru muncul, ada daun-daun muda muncul, kemudian itu sungai-sungai mengalir dengan jernih, itu musim semi. Nah, begitu indahnya. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu seolah Allah akan menyampaikan kepada kita semuanya, wahai manusia, aku sempurnakan keindahan musim semi ini dengan lahirnya sang manusia agung, manusia paling mulia, manusia paling baik, khairul bariyah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Aslinya Bu, bulan Rabiul Awal itu bukan mulia. Saya ulang lagi, bulan Rabiul Awal itu bukan bulan mulia. Sebagaimana mulianya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab itu sudah bulan-bulan mulia itu. Udah Allah sebutkan dalam Al-Quran 4 bulan mulia ini. Rabiul Awal enggak itu.
Tapi kenapa kok tiba-tiba jadi bulan yang mulia, jadi bulan favorit yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di jagat raya? Karena di bulan Rabiul Awal ini lahirlah manusia mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mulia bukan karena Rabiul Awal, tapi Rabiul Awal mulia karena adanya lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita kepingin mulia, Ibu, maka berdekatlah dengan orang yang mulia. Bu, kalau kita dekat dengan kipas angin, apa yang terjadi? Masuk angin ya, dingin gitu ya, dingin, belum tentu masuk angin, dingin. Kalau kita dekat-dekat dengan api, panas. Kalau kita menceburkan kaki kita ke air, apa yang terjadi? Basah gitu ya. Nah, kalau kita berdekatan dengan Nabi Muhammad, maka kita akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad itu mulia. Nabi Muhammad dengan malaikat itu mulia siapa, Bu? Apa buktinya? Jawabannya benar. Buktinya adalah malaikat Jibril menerima wahyu, suruh nganter wahyu ke Nabi Muhammad. Betul apa betul? Nabi Muhammad, malaikat Jibril nganter wahyu, nganter surat kalau bahasanya kita tuh ke Nabi Muhammad. Saya tanya, yang ngantar surat dan yang menerima surat mulia mana? Mulia yang menerima surat gitu loh, Bu. Kalau nganter tuh cuma nganter doang gitu kan, nggak ngerti isinya apa dan sebagainya gitu. Jadi yang nganter surat itu tidak lebih mulia daripada yang diantar suratnya, yang dituju itu. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia. Dan salah satu, ini akan saya sampaikan untuk oleh-oleh pulang, Ibu. Salah satu agar kita menjadi mulia adalah dekat dengan Nabi, dan salah satunya adalah banyak membaca sholawat. Berapa banyak Pak Amin? Sehari sebanyak-banyaknya. Kalau belum bisa sebanyak-banyaknya, berapa Pak Amin? 20 kali. 20 kali. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wahina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, atrokathu safaati yaumul qiyamah, maka pasti akan aku dapatkan syafaatku pada hari kiamat. Alhamdulillah. 10 kali, Bu. Coba kita baca 10 kali. Salat paling pendek itu sallallahu ala Muhammad. Sama-sama yuk. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini enggak nyampe 1/4 menit loh, Bu. Enggak nyampe 1/4 menit itu. Nah, besok pagi lagi baca seperti itu 10 kali. Hanya memakan waktu setengah menit. Allah Subhanahu wa taala ngasih waktu kepada kita sehari semalam itu berapa menit? 1440 menit. Kita hanya memerlukan waktu setengah menit saja untuk baca sholawat kepada Nabi. Kita dijamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Insya Allah. Tadi kita sore ini sudah. Saya ulang lagi hadisnya biar Ibu mantap. Man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wahina yumsi asro, dan sore hari 10 kali, atrokathu safaati yaumal qiyamah, aku pasti akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca itu pada hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi kalau Ibu belum bisa 100, belum bisa 300, belum bisa 1000, minimal pagi 10 kali, sore 10 kali. Enggak harus duduk kayak gini terus gini, enggak, Bu. Sambil masak juga boleh, sambil jalan juga boleh, sambil nyetir motor juga boleh. Indahnya baca sholat tuh kayak gitu. Indahnya baca sholat tuh enggak memerlukan konsentrasi yang begitu amat. Betul apa betul, Ibu? Jadi dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan diri kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.